Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu MM, dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema tentang berpikir, bentuk pola pikir. Bentuk pola pikir. Bentuk pola pikir ada dua ragam, antara lain pola A, pola pikir pasif dan terbatas, karena dibelenggu kekuasaan yang mendoktrin atau mendogma, seperti paham feodalis, fasis, komunis, kultus, eksklusif, chauvinis, dan lain ajaran kepatuhan atau kesetiaan, termasuk ajaran sesat di atas kebenaran relatif yang tidak mencerdaskan rakyat, yang membelenggu masyarakat melalui pembodohan sehingga akan tertinggal atau menuju kepunahan. B. Pola pikir aktif dan bebas akan mencerdaskan masyarakatnya apabila struktur bangsanya antara pemimpin dengan yang dipimpin seiring, sama-sama berpola pikir bebas dan aktif, jujur dan adil demi kemanusiaan dan perlindungan alam. Akan muluslah sejarah perjuangan bangsa itu menuju ambisi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang universal, sebagaimana orang Batak menyebut amuraun agabiun kasangapun, artinya kemakmuran, kelayakan sosial, dan martabat mulia. Sebaliknya, jikalau tidak seiring antara pemimpin dengan yang dipimpin, akan terjadi konflik yang sangat merugikan mereka, sebagaimana disebut bada pabada begulu sulian yang anak turaparo, artinya perang selamanya merugikan kemanusiaan dan harta benda atau alam. Maka agar tidak terjadi konflik tersebut, cerdaskan bangsamu dan ikutlah trending internasional menuju era global yang semakin dekat, yang dipelopori oleh kelompok cerdas sosial universal di PBB atau UNO. Jangan melakukan pelanggaran HAM terhadap bangsa lain maupun terhadap bangsa sendiri, sebagaimana yang terjadi di mana-mana belahan dunia ini. Selanjutnya kita akan beralih ke tingkat kecerdasan berpikir. Tingkat kecerdasan individu dan masyarakat sangat bervariasi. Digambarkan sebagaimana pada tabel berikut di bawah ini. Tingkat kecerdasan individu dan masyarakat sangat bervariasi. Digambarkan sebagaimana pada tabel berikut di bawah ini. Tabel 1, 2,
tingkat kecerdasan berpikir individu dan masyarakat. 1. Sangat cerdas bila berpikir nyata 90%, berpikir anyata 10%. Disebut kalangan atas. Yang kedua, cerdas sekali bila berpikir nyata 80%, anyata 20%. Ini kalangan atas menengah. Ketiga, cerdas bila berpikir nyata 70%, anyata 30%. Disebut kalangan menengah atas. 4. Cukup cerdas apabila berpikir nyata 60%, berpikir anyata 40%. Disebut kalangan menengah. 5. Orang kebanyakan apabila berpikir nyata 50%, berpikir anyata 50%, ini adalah kalangan menengah bawah. Wawasan sempit apabila berpikir nyata 40%, berpikir anyata 60%, disebut kalangan bawah menengah. 7. Wawasan sangat sempit apabila berpikir nyata 30%, berpikir anyata 70%, ya disebut kalangan bawah. Orang sering apabila berpikir nyata 20%, berpikir anyata 80%, disebut kalangan bawah. Yang kesembilan, orang idiot atau gila apabila berpikir nyata 10%, berpikir anyata 90%, ini adalah kalangan beban masyarakat. Catatan. 1. Individu dalam masyarakat dikendalikan oleh 3 aspek antara lain: IQ dalam kurung intelligence quotient, EQ emotional quotient, dan SQ spirit quotient. Ketiganya saling mempengaruhi dan membuahkan sikap atau attitude sebagaimana pada tabel di atas, dan penjelasan berikut di bawah ini. A. Individu yang sangat cerdas sekali dan cerdas apabila bersikap jujur dan berbekal pengetahuan cerdas sosial universal dan cerdas. M sama dengan A, artinya manusianya mampu mengelola alamnya, dapat dipercaya memimpin masyarakat luas. B. Individu yang sangat cerdas sekali dan cerdas apabila bersikap tidak jujur dalam kurung ajuzur, walau dibekali atau tidak tentang pengetahuan cerdas sosial universal dan cerdas M sama dengan A, manusianya mampu mengelola alamnya, tidak dapat dipercaya memimpin masyarakat luas maupun terbatas, karena ketidakjujuran terhadap masyarakat adalah lahir dari sikap egois atau eksklusif. C.
Individu yang cukup cerdas, orang kebanyakan, dan pemikir sempit apabila bersikap jujur dan berbekal M sama dengan A, manusia mampu mengelola alamnya, adalah pekerja keras dan bijak. Mereka perlu dibekali pengetahuan cerdas sosial universal. D. Individu yang cukup cerdas, orang kebanyakan, dan pemikir sempit apabila bersikap tidak jujur atau ajujur, perlu dibekali kecerdasan M sama dengan A. Manusia mampu mengelola alam agar menjadi pekerja keras dan bijak. Dan berikut kecerdasan sosial universal agar menyadari ketidakjujurannya. Karena di alam ini berlaku hukum alam, tangan mencincang, bahu memikul. Lihat bangsa-bangsa yang rendah tingkat kejujurannya. Semuanya tertinggal dalam kemajuan sains dan teknologi. Karena untuk menemukan kebenaran ilmiah selaku dasar teknologi, sangat diperlukan kejujuran terhadap kenyataan atas fakta-fakta dalam penelitian. Sedangkan individu yang berwawasan sangat sempit dan orang sedang pun perlu dibekali keahlian spesialisasi untuk menopang hidupnya. Walau tentu keahlian spesialisasinya hanya cukup untuk membuat harga dirinya berstatus ahli. Yang kedua, kelompok di masyarakat. A. Kalangan atas, atas menengah, dan menengah atas yang bersikap jujur dan berbekal kecerdasan sosial universal serta cerdas M sama dengan A, manusia mampu mengelola alamnya, dapat memimpin masyarakat luas. Sedangkan yang bersikap tidak jujur atau ajujur cenderung menipu dan memimpin untuk membangun kekuasaan. Karena pola pemikiran ego dan eksklusifnya lebih besar daripada pola pemikiran universalnya, maka perlu dicerdaskan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1D di atas. B. Kalangan menengah dan menengah bawah yang bersikap jujur dan berbekal kecerdasan M sama dengan A, manusia mampu mengelola alam, adalah pekerja keras dan bijak, dapat memimpin dan dipimpin di kalangan menengah apabila dibekali kecerdasan sosial universal. Sedangkan yang bersikap tidak jujur atau ajujur cenderung menipu setiap ada kesempatan atau kedua dan sulit bertanggung jawab, selalu merugikan masyarakat karena pola pemikiran eksklusifnya lebih besar dari pola pemikiran universalnya. Maka perlu kecerdasan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1D di atas. Kalangan C. Kalangan kebanyakan dan bawah yang jujur dan berbekal cerdas M sama dengan A adalah pekerja keras dan bijak serta dapat bertanggung jawab. Perlu diberi bekal kecerdasan sosial universal. Sedangkan yang bersikap tidak jujur atau ajujur cenderung menipu dan rakus setiap ada peluang atau kesempatan. Karena pola pemikiran eksklusifnya lebih besar daripada pola pemikiran universalnya. Perlu dicerdaskan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1D di atas. D. Kalangan beban masyarakat yang bersikap jujur
mudah diatur, walau tak dapat bertanggung jawab. Harus dibekali keahlian spesialisasi yang sesuai untuk bekal mereka. Sedangkan yang bersikap tidak jujur atau jujur sulit diatur dan terkadang mengacau atau berbuat onar. Dinas sosial harus menangani dan membina mereka secara manusiawi. Hati-hati terhadap ketidakjujuran atau jujur. Jangan diberi kesempatan atau peluang. Hukum atau undang-undang harus tegas dengan supremasinya, berat tapi manusiawi, karena semua makhluk hidup wajib mempertahankan kesinambungan hidupnya sesuai kemampuannya. Makanya dunia ini ramai dan saling mempengaruhi dalam kehidupan. Tetapi dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan universal harus jujur demi martabat mulia. Karena dengan kejujuran dan bakti masyarakat dapat meningkatkan martabat mulia, bukan dengan